nih. Semoga tetap sehat dan bugar selalu ya. Oke, perkenalkan saya Nurul Amanah dari KSPM Universitas Peradaban. Dan malam hari ini kita akan melaksanakan live Instagram. Saya harap teman-teman semua sudah siap ya untuk mengikuti live IG pada malam hari ini dengan tema yang sangat menarik dan luar biasa, yaitu mengenal pasar modal dan bursa efek Indonesia. Nah, pada malam hari ini saya akan ditemani oleh Galeri Investasi Peradaban dan juga IDX Semarang. Dari Galeri Investasi ada Ibu Cici Widawati selaku PIC Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Peradaban. Kemudian dari IDX Semarang ada Mas Ian selaku Capital Market Trainer Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah 1. Yuk kita undang mereka dulu. Halo Mbak Nurul, Assalamualaikum. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Sini lagi hujan. Lagi hujan. Oh ya, sama di dunia juga lagi hujan Bu. Ibu mohon maaf suaranya kecil sekali Ibu. Oh gitu. Iya. Ini sudah saya volumenya udah di Udah. Ibu. Oke. Sekedap Ibu saya mau manggil Mas Ian dulu. Oke. Buat ikutan join. Assalamualaikum, Bu Cici, Mbak Nurul. Waalaikumsalam, Pak Ian. Sehat Pak Ian, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Cici. Bu Cici, Mbak Nurul bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Semarang masih banjir Mas? Ya. Oh udah Bu, udah aman, udah surut. Alhamdulillah. Tapi intensitas hujannya masih tinggi. Ya syukurlah. Kita udah sama Mas Ian dan juga Ibu Cici. Kita akan malam ini akan sama-sama membahas mengenai apa sih itu pasar modal dan bursa efek Indonesia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Cici dan juga Mas Ian dan juga teman-teman semua yang udah ikutin obrolan kita pada malam ini. Langsung saja nih. Ya baik, Nurul. Masuk Mbak, masuk. Iya. Ingin bertanya silakan di kolom komentar ya. Baik Mas Ian, boleh dimulai. Ya silakan. Monggo. Ini Mas Ian. Ini langsung dari Mas Ian. Oh, langsung aja. Baik. Cici Mbak Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari Galeri Investasi Universitas Peradaban. Ada Bu Cici, Mbak Nurul, viewer semuanya dan dulu IDX yang menonton acara pada malam hari ini. Seperti biasa kita ketemu lagi di acara live IG ya, kali ini bersama dengan Galeri Investasi Universitas Peradaban dan kelompok studi pasar modal Universitas Peradaban.
Jadi pada malam hari ini seperti yang sudah kita posting, kita akan bahas apa Mbak Nurul? Pengenalan investasi ya. Ya, apa itu pasar modal dan lain sebagainya. Mungkin nanti seperti biasa Mbak Nurul akan membacakan pertanyaan, saya dan Bu Cici mungkin akan memberi penjelasan terkait apa itu yang ditanyakan Mbak Nurul dan teman-teman semuanya. Monggo teman-teman silakan kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Oke, baik Mbak Nurul, saya kembalikan ke Mbak Nurul. Baik, teman-teman yang bertanya silakan untuk mengetik di kolom komentar. Kalau boleh diceritain Oke, kayaknya. dulu, Mas ya, Oke, tentang apa? gimana Mbak Cici? Pasar modal sama Saya ceritain ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, kita bertiga ini sama-sama menjadi aktivis di pasar modal. Pasar modal itu apa? Pasar modal itu sebenarnya sama kayak pasar-pasar pada umumnya. Kalau kita dapat materi ekonomi di pelajaran IPS atau SMA, itu kan dijelaskan ya bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, pasar modal sama tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi penjual pembeli di sini bukanlah pedagang sayur, penjual beras, penjual pakaian, bukan. Penjual pembeli di sini adalah perusahaan yang dia butuh dana untuk kegiatan bisnisnya. Berarti perusahaan ini bersifat sebagai penjual dan pembelinya adalah para investor, yaitu adalah pihak-pihak yang punya dana untuk diinvestasikan. Nah, maka antara investor dan perusahaan ini akan bertemu di sebuah tempat, namanya pasar modal. Nah, pasar modal ini yang nantinya akan kita geluti bersama, akan kita pelajari bersama. Terutama untuk saat ini, kita memposisikan diri sebagai seorang investor, sebagai pihak yang membutuhkan sarana investasi, di mana kita punya modal seberapapun itu untuk diinvestasikan. Jadi pengenalan pasar modal seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke pengenalan selanjutnya, yaitu pengenalan terkait Bursa Efek Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, saya itu adalah pegawai di Bursa Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, atau dalam bahasa Inggris adalah Indonesia Stock Exchange, di mana singkatan kita adalah IDX, ya kan, seperti nama IG kami, IDX Semarang. Nah, Bursa Efek Indonesia itu adalah regulator, self-regulatory organization, atau organisasi yang memiliki hak untuk mengatur regulasinya sendiri. Dalam hal ini regulasi di pasar modal. Jadi tugas kami adalah untuk menciptakan perdagangan di pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam artian bahwa perdagangan di pasar modal ini harus bersifat aman, harus sesuai aturan, dan tidak merugikan siapapun. Nah, itu adalah tugas kami. Di sini, di pasar modal, Bursa Efek itu tidak hanya satu-satunya lembaga yang mengatur pasar modal. Di atas kita ada yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Maka ketika teman-teman ngomongin pasar modal, teman-teman itu sejatinya ngomongin salah satu lembaga yang diawasi oleh OJK. Yang artinya ketika kita berinvestasi di salah satu lembaga yang diawasi OJK, itu akan memberikan keamanan dalam diri kita berinvestasi. Selain itu, SRO di pasar modal tidak cuma Bursa Efek Indonesia, ada KPI dan KSEI yang mungkin nanti lain kesempatan akan kita bahas. Itu Bu Cici dan Mbak Nurul, pengenalan singkat terkait pasar modal. Oke, Mas Ian mau tanya nih, kenapa sih Ya, kita harus boleh Mbak. investasi? Gimana? Kita tuh harus investasi, Mas. Oke. Kenapa kita harus investasi? Jawabannya agak simpel, Mbak. Simpel banget malah. Apakah
kita itu akan hidup cuma untuk saat ini atau untuk masa depan? Pasti semua orang hidup itu untuk masa depan, ya kan? Kita bekerja keras hari ini, kita belajar giat sekarang, itu untuk apa sih? Untuk masa depan yang lebih baik. Nah, masa depan yang baik itu tidak hanya ditunggu, tapi diperjuangkan. Salah satunya cara memperjuangkannya adalah dengan kita menstabilkan income atau menstabilkan pendapatan dan uang yang kita punya. Nah, salah satu cara untuk menstabilkan pendapatan atau uang yang kita mana? Maka dari itu, investasi itu perlu. Kenapa? Karena perbedaan antara bekerja dan berinvestasi. Bekerja, kita itu mencurahkan waktu dan tenaga kita di pekerjaan itu, memberikan yang terbaik supaya kita mendapat imbalan berupa gaji atau bonus. Sedangkan kalau berinvestasi adalah cara di mana uang hasil gaji itu atau hasil uang saku kita itu kita taruh di sebuah instrumen investasi, di sebuah aset, dengan tujuannya agar aset ini bertambah. Sama seperti ketika orang tua kita dulu punya uang diberikan tanah, punya uang diberikan logam mulia, itu investasi. Tapi karena sekarang eranya adalah era digital, di mana semua serba online, investasi itu trennya bergeser dari investasi aset real ke investasi aset keuangan. Salah satunya itu penjelasan simpelnya, Mbak. Nah, cara investasi itu macam-macam yang nanti kita bahas pelan-pelan sambil jalan. Ini menarik, Mas Yan. Tentang aset keuangan tadi, Mas Yan. Tentang aset keuangan tadi, Mas Yan, ini menarik sekali. Yang di bursa efek Indonesia itu apa saja ya kira-kira aset keuangan yang bisa diinvestasikan? Baik. Mungkin sebelum kita membahas aset keuangan, saya ingin memperkenalkan dulu ke teman-teman bahwa investasi itu selain aset keuangan ada yang namanya aset real. Bedanya apa? Aset real itu adalah aset berwujud yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Logam mulia, tanah, properti, hewan ternak, dan lain sebagainya. Benda yang berwujud itu aset real. Ya kan, kita udah mulai investasi itu mungkin nggak orang tua kita juga. Nah, aset keuangan itu adalah aset yang memang berwujud instrumen keuangan. Nah, aset instrumen keuangan ini berbagai macam. Ada yang aset instrumen keuangan yang ada di pasar modal dan non pasar modal. Kita khususkan malam ini bahas yang aset keuangan pasar modal. Nah, aset keuangan di pasar modal itu nanti terbagi lagi. Ada aset keuangan pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia dan di luar bursa. Nah, yang untuk yang di dalam Bursa Efek Indonesia itu ada macam-macam, Bu Cici, Mbak Nurul. Ada yang namanya saham, bukti kepemilikan akan perusahaan. Kita beli saham sama dengan kita menjadi pemilik perusahaan. Next, ada yang namanya obligasi atau surat utang, di mana kita beli obligasi sama artinya dengan kita meminjamkan uang ke perusahaan atau pemerintah. Lalu ada yang namanya reksadana atau kumpulan portofolio aset, di mana ketika kita membeli reksadana sama artinya dengan kita membeli berbagai macam instrumen investasi yang ada di dalam satu wadah dan kita beli dalam pecahan-pecahan kecilnya reksadana. Dan masih banyak lagi seperti ETF, derivatif, dan lain sebagainya. Gitu. Banyak ternyata ya, Mas Yan, ya, produk-produk. Banyak, Bu Cici, betul. Sekiranya apa sih perbedaan dari menabung dan investasi? Ada nggak kira-kira Mas mendapat bank sama investasi di pasar modal?
Ada bedanya Mbak. Jadi gini, secara konsep menabung ya dan investasi itu adalah dua hal yang berbeda. Memang bisa disatukan, tapi secara konsep berbeda. Nah, bedanya adalah ketika kita menabung, tujuan kita adalah mengamankan uang. Contoh, saya punya uang 10 juta. Daripada 10 juta itu cuma di dompet, ya kan, rawan hilang, cepat habis, dibuat jajan, dibuat beli cilok, ya kan. Lebih baik uang 10 juta itu tak masukin di tabungan. Biar apa? Biar si uang itu nggak cepat habis dan tidak kena resiko hilang. Jadi tujuan dari nabung itu adalah mengamankan uang. Kenapa? Karena kita menabung tidak mengharapkan imbal hasil. Benar kan? Kita nabung itu nggak ngarepin imbal hasil. Kita cuma pengen uang kita aman di situ, tersimpan di situ. Itu menabung. Menabung tempatnya ada di celengan, di bank, di koperasi, dan lain sebagainya. Nah, investasi secara konsep itu kita ingin menumbuhkan uang kita. Jadi sebenarnya saya punya uang 10 juta, uang ini nggak saya pakai. Uang nganggur istilahnya, uang dingin. Nah, uang dingin itu saya masukkan ke instrumen investasi. Entah itu deposito, logam mulia, saham, obligasi reksadana. Sesuai dengan profil resiko dan minat saya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya uang itu bertambah nilainya. Nah, menabung karena tujuannya cuma menyimpan uang, resikonya kecil. Yang penting uangnya kesimpan, keuntungannya relatif kecil sekali. Sedangkan investasi karena tujuannya adalah menumbuhkan uang, berarti kan ada pertambahan di uang, resikonya mengikuti jenis investasi dan keuntungannya juga tergantung dari jenis investasi yang dipilih. Jadi kuncinya adalah menabung itu untuk menyimpan uang, investasi itu untuk menumbuhkan uang yang kita punya. Seperti itu, Mbak. Ini ada pertanyaan dari David Puspo. Apa investasi yang baik saat ini? Ori, deposito, emas, atau yang lain? Waduh. Oke. Gimana kalian? Mungkin sebelum itu saya jelasin dulu apa itu ORI. ORI itu adalah obligasi retail Indonesia, surat utang negara yang dijual kepada investor retail. Nominal pembeliannya adalah 1%. 1 juta minimal pembeliannya. Nah, apa yang lebih baik investasi saat ini? ORI, deposito, emas, atau yang lain? Oke. Kita garis bawahi menjadi 3 instrumen investasi itu saja. ORI, deposito, emas, mungkin tambah 1 ya, saham. Lebih milih yang mana? Investasi yang baik itu adalah yang sesuai dengan profil resiko kita. Tanyakan kepada dirimu, Mas. Ya, Mas David. Apakah Mas David ini cocok mengambil resiko, tipikal investor yang berani menanggung resiko atau enggak? Ketika Mas David tidak berani mengambil resiko dan cenderung ingin investasi yang low risk, resikonya kecil, keuntungannya standar, maka bisa pilih ORI. Kenapa? Karena ORI itu minimalnya 1 juta, yang sekarang baru terbit itu kan kuponnya itu adalah 5,7% kalau saya nggak salah. Dalam tahun, itu lebih tinggi dari deposito. Yang deposito sekarang di kisaran 4-5%. Berarti kan deposito sama ORI gede mana? Gede ORI. Resikonya kecil. Tapi yang berani menanggung resiko mungkin bisa pilih emas atau saham. Loh Mas, di sini ada yang tanya, loh Mas Ian, bukannya emas ya logam mulia itu tidak ada resikonya Mas? Salah. Secara resiko emas itu lebih beresiko daripada deposito atau obligasi. Kenapa? Saya jelaskan. Ketika Bapak Ibu teman-teman beli emas logam mulia, itu ada yang namanya satu, resiko selisih harga. Harga jual dan beli emas, entah itu di toko emas atau di gerai logam mulia, itu ada spare-nya, ada jarak yang ngejual logam mulia. Logam mulia itu saya jual, saya ngejual ke ibaratnya ke Bu Cici, itu harganya Rp950.000.
per gram. Tapi kalau saat itu juga posisi saya membeli logam mulia dari posisi, artinya posisi menjual kepada tokonya, itu harganya mungkin cuma 870-an atau 880 ribuan, nggak sampai 900. Jadi ada selisih antara harga jual dan harga beli. Satu, resikonya pertama. Resiko yang kedua, harga logam mulia itu naik turun. Contoh, pada awal tahun 2020, sebelum pandemi, harga logam mulia adalah 700 sekian ribu rupiah per gram. Kita anggap 760 ribu rupiah per gram. Nah, waktu puncak-puncaknya pandemi COVID-19 di bulan April sampai Agustus, harga logam mulia menyentuh 1.050.000 rupiah, naik signifikan. Tapi sekarang tinggal berapa? Terakhir saya cek di awal bulan Februari, harga logam mulia emas itu adalah 956.000 rupiah. Artinya apa? Artinya harganya naik turun. Ada resiko di dalamnya. Kalau kita beli logam mulia itu waktu COVID-19 di bulan Agustusan, kita jual sekarang, kita menderita dua kerugian. Pertama adalah selisih harga jual harga beli, kedua adalah penurunan harga emas tersebut. Jadi beresiko. Nah, saham itu adalah next level. Kenapa saya bilang next level? Keuntungannya lebih besar daripada itu semua, tapi ada resikonya juga. Keuntungannya dapat berupa kenaikan harga saham tersebut, resikonya adalah penurunan harga saham tersebut. Selain itu, dengan kita membeli saham, kita memiliki perusahaan, kita juga bisa mendapat sebagian keuntungan perusahaan itu yang kita kenal dengan nama dividen. Itu Pak Nurul. Jadi pertanyaan untuk Mas David tadi seperti itu. Mana yang ibaratnya lebih baik saat ini? Kalau memang berani mengambil resiko atau mengukur resiko, silahkan bisa pilih saham. Tapi kalau mau diversifikasi ke selain saham, dipersilahkan. Yang terpenting adalah lebih tinggi hasilnya daripada inflasi yang kita alami. Begitu Bu Cici dan Mbak Nurul. Mas David bisa. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas. Kak, kiranya bagi pemula pelaku investasi kiranya berapa persen dari gaji Kak yang sebaiknya diinvestasikan untuk memulai dalam berinvestasi? Kalau mungkin maksudnya berapa yang disisihkan untuk investasi ya? Oke. Saya nggak pakai persentase Mbak Ulfa Kasana. Tapi tolong jawab pertanyaan saya. Sebulan Mbak Ulfa Kasana itu butuh uang berapa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama sebulan? Kita ambil contoh, dalam sebulan gajinya adalah 5 juta. Untuk hidup, misal di Bumi Ayu, itu cuma butuh uang 3 juta per bulan. Berarti masih ada sisa 2 juta. Maka 2 juta itulah yang diinvestasikan. Tapi beda cerita, Mas, gajinya 5 juta. Untuk hidup, anggaplah 4 juta. Karena punya istri, punya anak gitu kan. 1 juta itu 600.000 masih kepotong untuk cicilan motor. Karena beli motornya kredit. Cuma sisa 400.000 Mas. Ya udah, 400.000 itu yang digunakan untuk investasi. Jadi konsep dari investasi itu adalah sisihkan uangmu, bukan pergunakan semua uangmu untuk investasi. Nah, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau kalau kita misal mau pakai persentase yang wajar untuk investasi adalah di kisaran 10-20% per bulan. Rata-rata di kisaran itu, tergantung kebutuhan kita sebulan seberapa. Jadi gitu ya Mbak Siti, Mbak Ulfa Hasanah. Terus Ulfa Hasanah dari Bill Paul 7, cara riset Gigi yang baik dan benar. Gimana biar masuk saham kecil yang prospek berkembang meski fundamental masih katakanlah buruk? Oke. Sebelumnya mungkin kita jelasin dulu apa itu GCG. Ya adalah perusahaan ngomongin riset ya. Betul Bu Cici. Jadi dia perusahaan yang memenuhi kriteria khusus sehingga dia bisa dibilang perusahaan yang baik dalam melakukan bisnisnya. Itu adalah GCG. Cara risetnya bagaimana?
GCG itu termasuk kategori analisa fundamental secara kualitatif. Jadi kita menganalisa secara kualitas perusahaannya. Kalau dari laporan keuangan rasio adalah kuantitatif. Nah, untuk analisa kualitatif, teman-teman, patokannya adalah kita melihat prospek kedepannya dari berita, strategi perusahaan, dan citra perusahaan di masyarakat. Untuk itu, maka kita harus menjadi investor yang peka terkait berita, ya kan, terkait laporan keuangan, terutama di bagian penjelasan manajemen dan lain sebagainya. Kita bisa mulai dari situ. Dan yang terpenting adalah perusahaan ini tidak memiliki kasus yang mengakibatkan pencemaran nama buruk di perusahaannya. Jadi citranya bagus, itu salah satu kunci dari GCG. Ada rasio-rasionya tersendiri terkait GCG, dan itu memang memerlukan pemahaman level khusus yang harus dipunyai oleh seorang investor tersebut. Ya, monggo Bu Cici. Jadi kalau teman-teman kalau pengen melihat tentang kinerja dari GCG dari satu perusahaan, bisa lihat dari annual report. Ya, mungkin di annual report itu akan lebih lengkap tentang GCG. Karena itu ada bagian khusus yang membahas tentang kinerja dari GCG dari mulai ada kepemilikannya gitu ya, kemudian sampai dengan rapat-rapat gitu ya. Ada rapat dewan komisaris, kemudian siapa aja dewan komisarisnya, kemudian juga bagaimana manajemen resiko dari perusahaan tersebut, itu semua ada di annual report. Ini itu bisa dianalisis gitu ya. Jadi betul banget kalau Bu Cici bacalah annual report, teman-teman. Makanya saya bilang ini next level, karena kalau baca laporan keuangan itu cuma 13 halaman. Kapan Bu Cici baca 13 halaman? Tapi kalau baca annual report, ya siap-siap kita baca puluhan hingga ratusan halaman, tergantung annual report perusahaan tersebut. Di situ ada terkait GCG dan lain sebagainya. Silakan teman-teman pelajari saja. Gitu, Mbak Nurul, Bu Cici. Aduh, teman-teman yang tanya banyak banget nih. Ada lagi nih, Mas. Apa ujian dari investor pemula di pasar modal saham? Ujian dari investor pemula. Oke, coba Bu Cici, saya mau tanya ke Mbak Nurul. Ujiannya Mbak Nurul apa, Mbak Nurul? Waktu pertama kali jadi investor. Panik ya, Mbak Nurul ya? Ya itu sih belum ada saldonya. Kalau menurut Bu Cici apa, Bu Cici? Biasanya gini Mas Yan, jadi entry-nya itu ketika mau entry masuk harganya itu sudah telat gitu, sudah tinggi. Terus ketika mau cut itu udah susah lagi gitu. Jadi udah ada psikologi juga sih di situ ya. Baik, berarti kalau saya simpulkan dari ceritanya Mbak Nurul dan Bu Cici, ya, kan tadi pertanyaannya ujian apa investor? Ujiannya adalah ujian menjaga mental diri sendiri. Jadi ini buat semua investor, nggak cuma yang baru yang nggak lama. Musuh paling berat seorang investor itu adalah diri mereka sendiri. Jadi kalau di diri kita itu ada contoh ya, ketidaktahuan. Semakin kita tidak tahu apa yang kita beli, semakin beresiko. Satu, ketidaktahuan. Kedua adalah ketamakan. Semakin kita tamat dalam berinvestasi, biasanya hasilnya akan makin minus. Karena kita kurang bersyukur. Ya kan? Ketidaktahuan, ketamakan, kemalasan. Kalau kita malas untuk riset, kita malas untuk ibaratnya mempelajari pasar modal itu, ya udah, kita kena penyakit. Nah, ya kan? Penyakit apa? Nah itu Alkifaris, penyakit bingung, nggak tahu harus ngapain. Habis beli saham nggak tahu jualnya kapan, harganya turun nggak tahu harus ngapain, harganya naik nggak tahu harus dijualnya pasti harga berapa. Nah, penyakit-penyakit seperti itu. Jadi berasal dari diri sendiri. Itu Bu Cici dan Mbak Nurul. Lalu ada lagi nih, wejangan
wejangan untuk investor pemula apa, Mas? Oke, wejangannya buat investor pemula. Wejangan buat investor pemula adalah before invest your money, invest in your brain. Jadi sebelum kamu investasikan uangmu, investasi di otakmu. Contoh, teman-teman bisa mengikuti sekolah pasar modal yang diadakan oleh IDX Semarang atau mungkin Galeri Investasi Universitas Peradaban. Ikut, di situ diajari basicnya. Setelah itu lanjutkan dengan belajar analisa lainnya. Nah, sembari belajar analisa lainnya, prakteklah membeli saham. Karena apa? Karena pasar modal itu ada teorinya, ada prakteknya. Bukan asal kita masuk, asal kita keluar gambling. No. Jadi itu wejangannya. Belajarlah. Tentunya belajarnya dari tempat yang tepat loh ya. Jangan belajar ikut-ikutan orang. Orang beli ini, kamu ikut beli. Nanti orangnya ada dijual, kamu belum dijual, akhirnya harganya turun, bingung. Nah, jangan seperti itu. Jadi investasilah di otakmu. Caranya seperti itu. Ikut-ikutan kadang itu kemarin sempat viral ya Mas Yan. Iya. Kalau Ada misalnya yang ngomong beli saham ini gitu. Gak boleh, jangan ikut-ikutan. Makanya kalau di saya Bu Cici, Bursa Efek Indonesia tidak pernah memberikan rekomendasi harus beli saham apa. Keputusan jual dan beli akan suatu saham itu murni di tangan investor masing-masing. Karena uangmu tanggung jawabmu. Nah, prinsipnya gitu. Oke Mas Ian, lanjut lagi ya. Satu lagi nih, Mas, gimana sih cara kita supaya terhindar dari investasi bodong? Oke Mas Ian. Terhindar dari investasi bodong. Simpel teman-teman. Kata OJK, ini kata OJK bukan kata saya. Kata OJK, pastikan investasi itu 2L. Apa itu 2L? Legal, logis. Jadi pastikan investasi itu legal, terdaftar, misal di OJK. Kalau nggak terdaftar ya jangan. Kedua, logis, memberikan imbal hasil yang sesuai dengan resikonya. Contoh, kok ada investasi sebulan jadiin 10 hingga 30% keuntungannya, tapi nggak ada resikonya, wah bodong. Atau mungkin kamu investasi cuma nonton iklan, klik dapat poinnya jadi uang, bodong. Nah, jadi hati-hati, ya kan, jangan asal ikut, pastikan 2L. Ada yang viral lihat video terus dapat ini ya, viral itu apa namanya? Ya, dapat poin kan Bu, poinnya nanti bisa diuangin. Ternyata kalau mau uangin harus ngejual poin itu ke orang lain, kan bodong berarti. Nggak bisa langsung ditarik perusahaannya. Nah, tidak legal. OJK Kemeninfo tidak mengeluarkan izin untuk aplikasi tersebut. Makanya kalau ada ajakan suruh nonton iklan nanti dapat uang, jangan. Iya tuh, iya ya, anak muda kebanyakan kayak gitu Mas, pengennya yang praktis gitu. Instan, praktis, mager gitu kan. Oke, lanjut lagi ya Mas. Boleh? Oke, ada nggak sih Mas tugas lain dari Bursa Efek Indonesia selain sebagai penyelenggara pasar modal di Indonesia? Oke, tugas lain dari Bursa Efek Indonesia di pasar modal kita ya. Jadi sebenarnya tugasnya SRO, Bursa Efek dan kawan-kawan itu banyak Mbak, tidak hanya mengatur perdagangan, kita juga ikut mengatur perusahaannya, ya kan? Kita juga ikut mengedukasi masyarakatnya. Kita agak nge-lag ya. Iya nih. di bagian syariah kita punya divisi IDX syariah dan lain sebagainya. Memang secara garis besar hampir semua lini di pasar modal
kita urusi Mbak. Tentunya dengan dengan guideline khusus, dengan garis-garis khusus yang sesuai dengan visi misi Bursa Efek Indonesia. Jadi hampir semua di pasar modal. Mas Yan. Mas, satu lagi. Iya, Bu Cici. Boleh, Mas. Bisa ikutan IPO sama ini nggak sih Mas Yan? Iya, Bu Cici. Telepon. Ya, kalau sebenarnya pasar modal itu kan ada pasar primer sama pasar sekunder ya. Jadi kalau pasar primer itu pada saat IPO-nya itu kita sebagai member dari sekuritas itu boleh ikut nggak sih? Oke, jadi mungkin pertanyaannya Bu Cici, kalau saya ringkas, Mas, kalau saya mau beli saham IPO, itu bisa atau enggak? Kalau bisa, caranya bagaimana? Begitu ya Bu Cici ya? Untuk teman-teman, ketika membeli saham waktu pertama kali perusahaan menerbitkan saham, atau kita kenal dengan nama initial public offering, maka teman-teman bisa membeli saham itu melalui underwriter, atau perusahaan sekuritas yang menjadi agen penjualnya. Kok kalau sekuritasnya bukan underwriter, maka nggak bisa. Di situ. Oleh karena itu, tahun ini Bu Cici dan Mbak Nurul dan kawan-kawan, Bursa Efek Indonesia itu meluncurkan sistem yang namanya eIPO, Electronic IPO, di mana kita bisa membeli saham IPO melalui sebuah sistem yang disediakan oleh bursa. Sudah launching, tapi masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, kalau dulu mau beli saham itu kan kita harus menghubungi sekuritasnya yang jadi underwriter atau agen penjual, ngisi form, dikumpulin, nunggu penjatahan. Kalau dapat penjatahan, dapat sahamnya, kita bayar. Kalau enggak, uangnya balik. Nah, kalau sekarang kita tinggal masuk ke sistem eIPO, ya kan? Lakukan pemesanan. Kalau dapat, nanti uang kita akan terpotong dari RDN. Kalau enggak, ya enggak. Bisa. Tapi syaratnya harus punya RDN dulu ya Mas Yan? Pasti harus punya RDN dulu. Kalau belum punya, berarti harus bikin RDN dulu. Karena kan syarat menjadi investor di pasar modal harus punya SID. Mas Yan dan Ibu Cici, buat teman-teman yang yang pertanyaannya belum dibalas, mohon maaf banget ya. Sekarang kita mau closing nih dari Mas Yan dan Ibu Cici. Oke. Sebenarnya ada satu lagi nih, sebenarnya ada yang baru Monggo, Bu Cici. Bursa Efek Indonesia. Oh iya, ada satu lagi yang baru atau enggak di bursa ya Bu ya? Yang baru di Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi sebenarnya gini Bu Cici, kami di bursa itu selalu mengembangkan dan menyempurnakan produk-produk yang ada di pasar modal. Ya, jadi salah satunya adalah tadi eIPO, ya kan? eIPO, terus kemarin ada yang namanya simplifikasi, jadi pembukaan akun lebih simpel. Lalu kami juga punya papan akselerasi, jadi untuk saham-saham startup, perusahaan startup dan UMKM, mereka bisa menerbitkan saham dan masuk di papan akselerasi dan lain sebagainya Bu. Yang mayoritas adalah pelebaran dari produk-produk pasar modal dan pendalaman ke produk-produk yang baru. Seperti itu Bu, produk-produk terbaru kami di tahun 2020. Nanti 2021 salah satunya adalah penyempurnaan eIPO, terus adanya website produk di pasar modal. Ini kalau Seperti itu, Bu terkait Cici. klasifikasi industri, kalau terkait klasifikasi Oh iya, industri, betul Bu Cici. Sekarang kalau dulu klasifikasi industri itu berdasarkan kepada Jasika. Jadi
Kalau tahun lalu kan berdasarkan, kalau periode lalu 96 kalau nggak salah, itu masih berdasarkan DASIKA, klasifikasi berdasarkan core industri perekonomian. Nah, sekarang kita kembali lagi menjadi IDX IC. Nah, di IDX IC ini akan lebih banyak sektor yang tersentuh dan lebih detail. Kalau dulu industri makanan dan minuman, food and beverage, ya kan, di dalamnya ada farmasi, di dalamnya ada household dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang dibagi, Bu, ada kebutuhan pokok primer, kebutuhan pokok non primer. Kebutuhan pokok primer itu kayak makanan, minuman. Nah, kebutuhan pokok non primer ada household, farmasi dan lain sebagainya. Jadi memang lebih ke mengikuti pengembangan zaman. Karena kalau dulu ada beberapa perusahaan yang tidak tertunda IPO-nya karena nggak bisa masuk ke klasifikasi yang lama. Dengan adanya klasifikasi yang baru ini, maka nanti teman-teman industri yang tadinya belum mendapat wadah, sekarang mereka memiliki wadah. Dan kalau sebelumnya kan ada 9 sektor, nah sekarang ada 12 sektor, dan mungkin bisa bertambah. Seperti itu, Bu Cici. Ya ini menarik karena teman-teman mahasiswa yang mau penelitian itu kan mesti menyesuaikan ya. Kadang kan suka ada sektor apa gitu ya kalau di judul skripsi itu, jadi harus lebih menyesuaikan dengan yang sekarang gitu ya. Betul. Bu, jadi pakainya IDX IC ya. Betul. Jadi ini akan menambah semakin banyak pilihan terkait penelitian juga kepada teman-teman mahasiswa. Baik, dari Mas Ian dan Ibu Cici, ada yang ingin disampaikan? Mungkin pesan dari Mas Ian dulu deh. Oke. Kalau dari saya dulu, kalau dari saya buat teman-teman terutama investor pemula, jangan takut untuk memulai berinvestasi. Investasi itu mudah, investasi itu aman. Semakin lama kamu menunda, semakin banyak kesempatan yang kamu lewatkan. Belajar dan prakteklah secara real dalam investasi di pasar modal. Tetap semangat, maju terus pasar modal Indonesia. Oke. Ya, Mbak. Dari Ibu Cici mungkin ada pesan? Ya. Kalau dari saya selaku CIC Galeri Investasi Universitas Peradaban mengajak teman-teman mahasiswa dan masyarakat semuanya jangan takut untuk belajar investasi saham ya, karena dengan berinvestasi kita bisa di situ kita belajar juga ya, istilahnya belajar bagaimana melakukan transaksi jual, transaksi beli, kemudian juga itu benar-benar melatih kesabaran juga sebelumnya ya. Jangan takut lah, yang penting kemudian hindari investasi bodong gitu ya, jangan sampai terjebak oleh investasi yang ilegal. Hati-hati lah, seperti itu Mbak. Oke, baiklah kalau begitu saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ian dan Ibu Cici serta teman-teman yang udah hadir dalam obrolan live video kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, sekarang saya Nurul Amanah selaku host mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita bertemu di lain kesempatan. Makasih teman-teman yang udah ikutan. Makasih Bu Cici, Mas Ian. Hai. Ya, Terima kasih Bu Cici, Mbak Nurul. Terima kasih banyak ya. Ya. Terima kasih Mbak Nurul.